Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Edkinab Taisi dengan NIM 1030124002944. Saya berasal dari program studi S1 Informatika Telkom University. Pada video ini, saya akan mengerjakan soal sebagai bentuk tugas sub CLO 0301 kalkulus lanjut soal trigonometri. Baik, kita langsung pada soalnya. Di sini ada 3 soal, yaitu yang pertama, hitunglah integral dari sin x ditambah cos kuadrat x per 1 tambah sin x dx. Dan soal yang nomor 1b, integral dari 10 sampai 1 sin x ditambah cos kuadrat x per 1 tambah sin x dx. Yang kedua, carilah integral x per akar 4x kurang x kuadrat dx. Dan soal yang terakhir, hitunglah integral dari 5 sampai 1 3x tambah 13 per x kuadrat tambah 4x tambah 3 dx. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu 1A. Di sini integral ini 1A. Di sini integral dari sin x ditambah cos kuadrat x per 1 tambah sin x. Kita pisahkan dulu bentuk integralnya masing-masing. Jadi integral sin x dx sama integral cos kuadrat x per 1 tambah sin x dx. Kita tahu sin x itu integralnya adalah min cos x tambah c. Nah, sekarang kita tinggal hitung bentuk integral cos kuadrat x per 1 tambah sin x, yang dimana kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat x nya bisa diubah menjadi 1 dikurangin sin kuadrat x per 1 ditambah sin x. Nah, dari bentuk 1 kurang sin kuadrat x per 1 tambah sin x, kita bisa memakai sifat aljabar, yaitu a ditambah b dikali a min b, yang dimana bentuknya bisa berubah jadi 1 ditambah sin x kali 1 dikurang sin x per 1 ditambah sin x. Karena ada bentuk yang sama, kita bisa coret. Tersisa integral 1 dikurangin sin x. Dari bentuk integral ini kita bisa integralin satu-satu, yaitu integral 1 dx sama integral min sin x. Ini agak ralat sedikit, harusnya integral 1 dx dikurangin integral sin x. Nah, kita tahu integral 1 dx itu adalah x tambah c. Lalu, habis itu kita hitung integral sin x, yaitu cos x min cos x. Ya, di sini sudah berubah jadi x tambah c dikurang cos x. Kita tambah c, lupa. Yang mana kita bisa selesaikan menjadi x ditambah cos x. Lalu kita gabungkan hasil integral awal yang integral sin x dx, yang ini min cos x tambah c, sehingga hasilnya menjadi min cos x ditambah cos x ditambah x ditambah c. Karena min cos x ditambah cos x hasilnya habis, sehingga bentuk hasil dari integralnya adalah x ditambah c. Nah, ketika sudah menemukan hasil integralnya, yaitu x tambah c, kita bisa langsung saja mengerjakan soal yang 1b. Karena bentuk integralnya sama, hanya bedanya di sini ada integral 10 sampai 1. Oh, maksud saya integral 1 sampai 10. Kita bisa hitung saja. Integral 10 sampai 1 sin x ditambah cos kuadrat x per 1 tambah sin x
dx. Kita bisa hitung saja langsung. Karena bentuk soalnya x tambah c, kita ubah jadi ini 10 sampai 1, yang dimana 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, jadi hasil integral dari integral 10 sampai 1 sin x tambah cos kuadrat x per 1 tambah sin x dx adalah 9. Baik, kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk mencari integral x per akar 4x kurang x kuadrat dx. Nah, di sini bentuk penyebut akar 4x kurang x kuadrat kita bisa melakukan dengan cara menghitungnya dengan cara teknik substitusi dan memanipulasi aljabar. Di sini akar 4x kurang x kuadratnya kita ingin memanipulasi bentuk ini dari akar 4x kurang x kuadrat bisa diubah menjadi min akar x kuadrat min 4x. Nah, ini juga masih bisa diubah lagi menjadi min akar x kuadrat min 4x tambah 4 dikurang 4. Lalu bisa diubah pula jadi akar min akar min x2 kuadrat kurang 4, dan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 4-nya dipindahin ke depan jadi positif, jadi akar 4 dikurangin x kurang 2 kuadrat. Nah, di sini bentuk penyebutnya udah dimanipulasi aljabarnya sehingga kita bisa menghitung integralnya, yaitu jadi integral x per penyebut tadi yang sudah kita manipulasi aljabarnya, yaitu 4 x dikurangin x kurang 2 kuadrat dx. Di sini bagian penyebutnya karena berbentuk akar kita bisa misalkan jadi u. Misalkan u sama dengan x dikurang 2, yang dimana du nya itu dx, dan bentuk u sama dengan x kurang 2 bisa juga dikatakan sebagai x sama dengan u tambah 2. Jadi untuk ini adalah nilai x yang akan nanti disubstitusikan kepada bentuk integralnya. Nah, karena sudah mendapatkan nilai du dan x nya, langsung substitusi saja. Jadi integral u per akar 4 dikurang u kuadrat du. Nah, bentuk integral ini kita bisa pisahkan satu-satu jadi u per akar 4 dikurang u kuadrat du ditambah integral dari 2 per akar 4 kurang u kuadrat du. Nah, karena bentuk integralnya masih berbentuk integral dalam bentuk akar, kita misalkan lagi, misalkan u sama dengan 4 dikurang u kuadrat, yang dimana du nya adalah min 2u, atau min setengah du sama dengan u du. Nah, substitusi ini mengubah integralnya menjadi min setengah integral dari 1 per akar u du. Ini kita kedepanin si min setengahnya, lalu jadi min setengah kali u 2 kali u tambah c. Nah, bentuk min setengah kali 2 akar u tambah c bisa diubah menjadi min akar 4 u kuadrat min akar 4 kurang u kuadrat tambah c. Nah, ini untuk integral u per akar 4 kurang u kuadrat du. Sekarang kita selesaikan untuk bentuk integral 2 per akar 4 kurang u kuadrat du. Sini di atas kali. Integral u 2 per akar 4 dikurang u kuadrat du
bisa diubah menjadi 2 kali arcus sin U per 2 ditambah C. Nah, ketika sudah mendapatkan bentuk integral dari masing-masing dua integral ini, kita gabungkan hasilnya menjadi akar 4 dikurangin U kuadrat tambah C yang ini, dan integral 2 arcus sin U per 2 tambah C nya kita gabungkan menjadi 2 arcus sin U per 2 tambah C. Nah, karena bentuknya ini masih U, jadi penyelesaiannya belum selesai. Kita ingat bahwa kalau nilai U itu sama dengan X kurang 2, yang dimana nilai X nya sama dengan U ditambah 2, yang mana U ini bisa diganti jadi X, bisa diganti menjadi X kurang 2, sehingga bentuknya menjadi akar 4 dikurangi X kurang 2 kuadrat ditambah 2 arcus sin X kurang 2 per 2 ditambah C, sehingga bentuk integral X per akar 4X kurang X kuadrat dx adalah min akar 4 X kurang X kuadrat ditambah 2 arcus sin X kurang 2 per 2 ditambah C. Nah, itu penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal terakhir, yaitu soal nomor 3, yaitu integral dari 1 sampai 5 3x tambah 13 per x kuadrat ditambah 4x tambah 3 dx. Di sini bentuk penyebutnya adalah bentuk kuadrat, yang mana kita bisa faktorkan penyebutnya menjadi yang awalnya dari x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan x tambah 1 dikali x ditambah 3. Nah, setelah kita memfaktorkan penyebutnya, kita bisa menggunakan metode pecahan parsial, yang dimana bentuk 3x ditambah 13 per x tambah 1 dikali x tambah 3, yang dimana awalnya bentuknya dulu adalah x kuadrat tambah 4x tambah 3, yang setelah difaktorkan kita bisa menggunakan metode pecahan parsial, yaitu sama dengan A per X ditambah 1 ditambah B sama dengan X ditambah 3. Kita ingin mencari nilai A sama B nya untuk diketahui dengan cara kita akan mengalihkan kedua ruas dengan X tambah 1 dan X tambah 3, sehingga bentuknya menjadi 3x ditambah 13 sama dengan A dikali X ditambah 3 ditambah B dikali X ditambah 1. Nah, kita ingin mensubstitusikan sebuah nilai yang dimana kita ingin mencari nilai A dan B nya. Misalkan saya mempunyai nilai X sama dengan min 3, yang dimana nilai X sama dengan min 3 ini akan disubstitusikan pada persamaan 3x tambah 13 sama dengan A dikali X tambah 3 ditambah B dikali X tambah 1, yang dimana berasal dari metode pecahan parsial tadi, sehingga bentuknya menjadi 3 dikali min 3 ditambah 13 sama dengan A dikali min 3 ditambah 3 ditambah B dikali min 3 ditambah 1. 3 dikali min 3 sama dengan negatif 19 ditambah 13. A dikali min 3 tambah 3 adalah 0, berarti A sama 0, tambah min 3 ditambah 1 adalah min 2B. Karena A nya habis, berarti kita nggak usah anggap, berarti jadinya min 9 tambah 13 sama dengan 2B. Hasilnya jadi 4 sama dengan negatif 2B, yang mana nilai B nya adalah negatif 2. Nah, karena di sini kita sudah menemukan nilai B nya yaitu negatif 2. Sekarang kita hanya perlu mencari nilai A. Kita misalkan nilai X yang kita akan substitusikan adalah X min 1. X min sama dengan min 1. Kita akan substitusikan bentuk min 1 ini kepada persamaan seperti kayak
seperti langkah tadi. Jadi min 3 kali min 1 ditambah 13 sama dengan A dikali min 1 ditambah 3 ditambah B dikali min 1 ditambah 1. Min 1 tambah 3 kali min 1 min 3, jadi bentuknya jadi 3 min 3 ditambah 13 sama dengan min 1 ditambah 3 jadi 2 dikali A sama dengan 2A ditambah B dikali min 1 ditambah 1 hasilnya 0 dikali B hasilnya 0, jadi nggak usah dianggap ini hasilnya 0. Oh ya, untuk penyelesaian tadi ini hasilnya 0 ya. Tadi saya agak salah nulis di sini 0, tapi nggak usah kita hitung. Sehingga bentuk substitusi X min 1 ini menghasilkan samaan min 3 ditambah 13 sama dengan 2A, yang mana nilai A nya kita bisa cari, yaitu min 3 ditambah 13 sama dengan 10 sama dengan 2A, yang mana nilai A nya adalah 5. Karena kita sudah menemukan nilai B dan A nya, langsung aja kita masukkan ke persamaan awal, yang dimana integral sama dengan integral dari 1 sampai 5 dengan 5 per X tambah 1. Masukin ke persamaan ini nilai A sama B nya, dikurangin 2 per X ditambah 3 dx. Kalau ini harusnya dikurang, ini lupa saya. Nah, ketika sudah mencapai bentuk seperti ini, kita hitung integralnya masing-masing. Mungkin kita hitungnya di sebelah sini saja, kata kosong. Jadi integral 1 sampai 5 dx 5 integral 1 sampai 5 dx per x tambah 1 dikurangin 2 nya dikedepanin, jadi integral jadi min 2 integral 1 sampai 5 dx per x tambah 3 dx. Dx nya udah tulis ya. Nah, ini bentuk integralnya, sehingga kita bisa hitung integral ini. Nah, karena bentuk integral ini merupakan konsep dari ln, kita langsung eksekusi saja. Jadi 5 ln x ditambah 1 integral dari 1 sampai 5 dikurangin 2 ln x ditambah 3 integral dari 1 sampai 5. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai ln-nya, langsung saja kita substitusi nilai 1 sampai 5-nya ke bentuk ln-nya. Jadi 5 ln 5 ditambah 1 6 dikurangin ln 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikurangin 2 dikali ln 5 tambah 3 sama dengan 8 dikurangin ln 1 tambah 3 sama dengan 4, yang mana ini bisa dikali silang, jadi 5 ln 6 hasilnya, dikurangin 5 ln 2 dikurangin 2 ln 8 ditambah 2 ln 4. Nah, bentuknya seperti ini. Apakah sudah selesai? Belum. Dari bentuk 5 ln dikurang 5 ln 2 dikurangin 2 ln 8 ditambah 2 ln 4, kita bisa mengingat salah satu sifat logaritma, yang dimana jika ln A dikurangin ln B sama dengan, bisa kita ubah bentuknya jadi ln A per B, sama seperti kasus ini, yang dimana nilai ln itu bisa diubah menjadi 5 ln 6 per 2 dikurangin 2 ln 8 per 4. Ini bisa kita coret saja. Hasilnya menjadi 5 ln 3 dikurangin 2 ln 2. Baik, sekian dari saya untuk pengerjaan soal integral ini dalam lanjutan tugas CLO 1 kalkulus lanjut integral.
Mohon maaf apabila saya memiliki salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.